Assalamualaikum, salam sehat bro. Pada saat saya membuat video masalah decoy ini, ada beberapa komentar yang artinya menjadi masukan buat saya juga, yaitu sepertinya kesimpulannya ini bukan merupakan selektor, tapi ini merupakan tegangan maksimum yang dapat diterima modul ini. Artinya bila handphonenya sanggup terima 20 volt, maka yang dipilih 20 volt. Ini hanya contoh saja, jadi modul ini memang untuk belajar. Jadi ini bila kita beli, ini pilihannya 12 volt. Kalian lihat 12 volt outputnya dari kepala charger ini. Bila menggunakan kepala charger ini 9 volt. Jadi untuk membuktikan ini, selektor ini akan saya pindah ke yang 9 volt. Oke, saya rubah dahulu. Oke, sudah saya solder. Kalian perhatikan jumpernya di 9 volt. Kita coba saja. Terlihat tegangannya. Ingat bro, tadi awalnya ini 12 volt. Kita coba setelah jumpernya kita pindah ke 9 volt. Saya pasang 5 volt. Ya, sudah aktif 9 volt. Oke, jadi kesimpulannya dengan video pendek ini, mungkin kesimpulan sedikit banyak. Pertama, bahwa selektor ini menentukan bahwa modul ini dapat menerima tegangan maksimum yang dapat diterima. Misalkan ini kita pilih 9 volt, maka walaupun ini sanggup memberikan tegangan 20 volt, di sini yang keluar hanya 9 volt. Kemudian, paham ya bro? Yang kedua, fungsi modul ini menurut saya hanya pembelajaran saja agar kalian dapat memahami sistem fast charger seperti ini. Jadi bila pembuktian seperti ini, mudah-mudahan kita akan lebih paham. Kesimpulan ketiga, saya sangat berterima kasih pada kalian yang komentar. Jadi dengan komentar-komentar yang masuk, saya juga banyak belajar, termasuk fungsi dari selektor ini saya dapatkan dari komentar yang ada. Jadi saya terima kasih banyak. Jadi memang kita perlu diskusi. Kesimpulan keempat yang banyak juga saya mendapatkan beberapa komentar. Jadi bila kalian mempunyai kepala charger fast charger, jadi jangan khawatir. Ini juga bisa mencharger semua handphone jadul. Yang pasti awalnya semua kepala charger mengeluarkan tegangan 5 volt, artinya tegangan standar untuk mencharger handphone. Jadi tidak masalah kalian menggunakan apa saja, mau yang 10 watt, 100 watt, bebas. Yang kelima, apa dari pertanyaan perbedaan fungsi QC dan PD atau apapun namanya dalam fast charger? Jujur saya belum tahu apa perbedaannya, tapi prinsipnya saya yakin sama. Misalkan ini kepala charger, kemudian di sini HP. Jadi semua fungsi sistem fast charger apapun namanya, fungsinya misalkan kepala charger mempunyai daya 100 watt. Ini saya contohkan yang besar. Jadi fungsinya agar kita dapat mentransfer daya yang 100 watt ini benar-benar 100 watt ke HP. Teorinya hanya satu, prinsipnya seperti PLN yang ada tegangan tinggi, yaitu dengan cara menaikkan tegangan input agar arus yang mengalir dari kepala charger ke HP tidak terlalu besar. Karena kabel-kabel seperti ini, sepengetahuan saya maksimum sekitar 2 ampere yang diperbolehkan, maksudnya yang optimum. Jadi kalau menggunakan 5 volt, kita kali saja 5 volt. Kalau maksimum hanya 2 ampere, maka daya yang dapat dikirim hanya 10 watt. Jadi ini hanya prinsip dasarnya saja seperti ini. Jadi kalau ingin mengirim 100 watt dengan data kabel yang sama tentunya, kita balik ampernya dahulu, 2 ampere dikali berapa tegangannya menjadi 100 watt. Artinya sekitar 50 volt, tapi ini belum ada. Ini hanya kira-kira bro, teorinya seperti ini. Tapi yang jelas
Jadi kalau 100 watt, kalau semuanya 20 butuh 5 ampere. Saya yakin tidak mungkin menggunakan kabel yang umum, pasti berbeda. Karena kabel-kabel yang di pasaran maksimum sekitar 2 ampere. Kenapa? Karena bila arus mengalir sebesar 2 ampere saja dengan kabel sepanjang 1 meter seperti ini, maka sudah terjadi drop tegangan sekitar 0, atau setengah volt. Jadi dengan penurunan tegangan tentunya daya tidak dapat dikirim sempurna ke HP. Karena itu bila arus di atas 2 ampere, saya yakin sekali kabel harus menggunakan kabel yang lebih bagus. Paham ya bro? Saya tunggu komentarnya yang lain. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.